Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Dimanapun kita berada saat ini, baik di rumah, di tempat kerja, atau yang ada sedang dalam perjalanan, marilah kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Malam ini kita memiliki tema yang sangat menguatkan, yaitu Don't worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun. Saya yakin di tengah-tengah situasi kita yang kita hadapi saat ini, mungkin banyak dari kita yang merasa cemas dan khawatir. Namun, marilah kita mengingat bahwa Tuhan kita adalah sumber pengharapan dan damai sejahtera. Di awal pertemuan ini, saya mengajak saudara-saudari untuk berbagi kisah dan kesaksian di kolom komentar, khususnya berhubungan dengan tema kita, bagaimana pertolongan Tuhan saat kita berada dalam kecemasan, kekhawatiran, ataupun dalam ketakutan. Kita boleh share di kolom komentar. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama secara online pada malam hari ini melalui ibadah tengah minggu online. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk menguatkan hati kami. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami dan beban kami kepadamu dan memohon Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berkati waktu ibadah kami dan biarkanlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Jones Panjaitan, Engkaulah yang memberkati beliau dalam setiap langkah hidupnya. Apapun pelayanan pekerjaan dikerjakan, beliau saat ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Keluarganya Tuhan berkati dan beri kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, sampai berjumpa kembali dalam channel Sylvia Margaret Huta Barat dalam ibadah tengah minggu bersama saya Pendeta Jones Panjaitan yang akan menaburkan firman Tuhan bagi kita dalam saluran channel ini. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada malam hari ini, tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan ini tidak ada kita yang bisa menampik daripada kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada kita yang dapat memastikan bahwa hidup kita ini akan menjadi apa, mau kemana, dan di mana kita. Semuanya adalah alur kehidupan yang terus berjalan dengan memaknai keimanan kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan. Jika dia mengatakan jangan khawatir, bukan berarti Paulus tidak pernah mengalami kekhawatiran. Karena dalam hidupnya juga Paulus pernah merasakan bagaimana dia khawatir ketika kapalnya karam. Bagaimana juga dia mengalami kekhawatiran ketika dia dipukuli oleh orang. Bagaimana dia juga khawatir ketika dia harus dipenjara. Jadi banyak hal yang membuat kita khawatir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sebagai manusia mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Banyak hal yang kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita ini, tentu itu juga membuat kita khawatir. Tentang keluarga, tentang anak, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang perekonomian di tengah-tengah keluarga. Tentu ini juga membuat kita merasa khawatir setiap hari. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Bagaimana masa depan anak? Bagaimana masa depan kita? Bagaimana pekerjaan kita yang akan terus berlangsung atau tidak? Selain itu juga bagaimana juga persoalan yang silih berganti dan juga kesehatan yang mungkin semakin hari semakin melemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada malam ini menguatkan kita. Don't worry about anything. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam hidup. Mengapa dikatakan jangan pernah khawatir tentang apapun dalam hidup? Karena tidak seorang pun yang dapat mengubah apapun dalam hidupnya jika Tuhan berkehendak. Tentang kehidupan seseorang, tentang kaya, miskin, penderitaan, dan lain sebagainya, tidak ada kita yang menetapkan itu. Siapa manusia yang ingin hidupnya menderita? Tentu tidak ada. Siapa orang yang menginginkan bahwa hidupnya penuh dengan persoalan? Tidak ada. Tapi barangkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian ini, kehidupan berserah kepada Tuhan yang dikatakan oleh Paulus ini adalah menjadi salah satu kunci jawaban bagaimana manusia menjalani kehidupan. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Karena hanya Tuhanlah yang menentukan jalan kehidupan kita dan memampukan kita untuk tetap kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalan tidak dapat kita hindari di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita hidup di tengah-tengah kemelut dunia yang tidak penuh, yang penuh dengan ketidakpastian. Zaman terus berganti. Tentu ini juga menjadi tantangan kehidupan kita. Banyak orang yang hari ini semakin tidak mengerti tentang kehidupannya. Dan akhirnya stres. Dan akhirnya dia sakit. Jiwanya sakit. Tubuhnya sakit. Dan rohaninya juga sakit. Karena banyak juga orang yang mengalami bagaimana kehidupan ini yang sangat berat untuk dipikirkan. Akhirnya mereka mengalami sakit kejiwaan. Dan ini tidak dibuat-buat. Mereka tidak mampu untuk memikirkan itu. Tapi mereka juga tidak mau datang kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus katakan di sini adalah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita masih punya Tuhan yang masih mau mendengarkan kita. Kita masih punya Tuhan yang mampu untuk menguatkan kita. Kita masih punya Tuhan yang mampu untuk memberikan jalan keluar bagi setiap penderitaan dan kekhawatiran yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Maka ketika kita menyatakan itu kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Ketika kita menaruh hidup kita ini hanya kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan itu tidak cukup hanya menyerahkan, sebagaimana Mazmur 37 ayat 5 juga mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dua kata kunci ini yang menjadi pegangan bagi kita dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan menyatakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mempercayai bahwa Tuhan mampu untuk menguatkan kita melalui setiap persoalan dan perkara hidup kita, maka kekhawatiran kita akan terurai. Maka kekhawatiran kita akan semakin menjadi sesuatu yang dapat memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tentu orang mengkhawatirkan masa depan, maka dia berjuang untuk masa depan. Tentu hanya orang yang mengkhawatirkan bagaimana besok bisa makan atau tidak, maka dia harus bekerja untuk mencukupkan kehidupan. Tentu hanya orang yang mengerti persoalan lalu dia katakan kepada Tuhan, dia khawatir apakah persoalan ini akan dapat berakhir atau tidak, maka dia berjuang untuk menyelesaikan persoalan. Maka di dalam Tuhan kita dimampukan. Bukan berarti ketika kita tidak khawatir, persoalan tidak ada. Bukan begitu. Tapi ketika kita khawatir, justru kekhawatiran mendekatkan kita kepada Tuhan. Justru rasa khawatir kita menggantungkan diri kepada Tuhan, sang sumber kehidupan yang mampu untuk menenangkan kita, untuk memikirkan yang terbaik. Dan justru kekhawatiran itu juga yang menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita tetap kuat dan memenangkan setiap persoalan dan perjalanan hidup kita di tengah-tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam nats ini juga tidak lupa juga Paulus mengingatkan kita, maka bawalah semuanya dalam doamu dengan ucapan syukur. Rasa syukur ini juga menjadi kunci bagi kita untuk semakin kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mampu bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka disitulah Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita. Hal ini sama dengan ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, ini membuat kita semakin tenang. Bayangkan kehidupan kita yang saat ini kita bandingkan dengan orang lain. Ketika kita sudah mendapatkan kecukupan hidup, kita boleh makan dan minum, kita boleh punya pakaian, kita boleh punya rumah, dan kemudian kita bandingkan dengan orang yang bukan hanya sekedar makan dan hidup, dia boleh memiliki rumah bahkan 1 atau 2, bahkan memiliki mobil, bahkan memiliki properti yang lainnya, lalu kita bandingkan hidup kita dengan mereka. Inilah yang membuat kita semakin khawatir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita khawatir untuk tidak bisa menjadi seperti orang lain. Bukan khawatir tentang Tuhan tidak memberikan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih banyak memikirkan kehidupan kita untuk menjadi seperti orang lain. Bukan menjadi diri kita. Maka ketika kita menjadi diri kita akan memakai berkat yang daripada Tuhan. Entah itu berkat itu tidak seperti yang orang lain dapatkan, tapi Tuhan berikan itu berkat bagi kita. Maka pakailah berkat itu dengan ucapan syukur. Maka terimalah apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Maka syukurilah itu, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia dan cukup tenang dalam hidupmu. Ketika engkau boleh menikmati hanya sayur, ubi tumbuk, dan ikan asin, ya tentu ini harus kita syukuri. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati itu lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu rasa syukur ini menjadi kunci bagi kita yang menguatkan kita bahwa berharap kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah bagian daripada kehidupan kita kepada sumber kehidupan itu. Sehingga kita mampu untuk tenang menjalani kehidupan. Karena hidup ini tidak dapat ditentukan oleh siapapun. Tapi Tuhan mampu untuk menentukan apa yang terbaik buat kita. Dan apa yang terbaik buat orang lain juga. Oleh karena itu, pesan terakhir dari nats ini, don't worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiranmu tidak mengubah hidupmu. Tapi keimanan, penyerahanmu kepada Tuhan, dan juga doamu dan permohonanmu, serta rasa syukurmu, itulah yang menguatkanmu untuk terus hidup di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari. Bersama dengan keluarga, anak, bersama dengan harapan, cita-cita, dan segala pergumulanmu, engkau boleh serahkan itu pada Tuhan. Amin.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tapi rasa khawatir ini ya Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Namun firman-Mu mengatakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Oleh karena itu, itulah yang menguatkan kami. Sehingga kami boleh mencurahkan hidup kami. Mencurahkan segala persoalan kami. Mencurahkan segala kekhawatiran kami dalam doa dan permohonan kami. Serta rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Supaya itu yang boleh menguatkan kami dan untuk terus bertahan dalam kehidupan kami. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupannya. Untuk yang dengan kekhawatiran yang melampaui pikiran mereka ya Tuhan. Yang sudah mengarah kepada sakit kejiwaan Tuhan. Engkau melepaskan mereka dari belenggu itu ya Tuhan. Agar mereka kembali untuk melihat kepada kemuliaan kuasa-Mu ya Tuhan. Yang mampu melepaskan mereka dari kekhawatiran ini Tuhan. Yang mengubahnya menjadi kekuatan dan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang saat ini sedang lemah. Kiranya Engkau menguatkan mereka dalam iman mereka. Sehingga mereka boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadamu. Dan mereka boleh berdoa dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka ya Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi orang percaya yang akhirnya jatuh ke dalam kebinasaan dan juga keputusasaan. Tuhan kami serahkan ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan. Keluarga inang kami, Silvia Margaret Huta Barat ya Tuhan. Yang terus senantiasa membumikan firman Tuhan ini melalui channel Silvia Margaret Huta Barat ini ya Tuhan. Berkati saluran ini ya Tuhan. Menjadi berkat yang berkelimpahan melalui firman-Mu kepada setiap orang yang boleh mendengarkan. Tuhan berkati setiap keluarga. Dan juga orang-orang yang terus mendukung channel ini ya Tuhan. Supaya ini terus boleh berlangsung menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.